Bapak Dr. Andes Muhtar Marhum MIB ISB, Ketua Komisi A Senat FIP Unpad Bapak Dr. Fathudin MSI. Pemateri kita pada hari ini Bapak Dr. Haji Muhammad Yasin Nahar SHMH dan Bapak Dr. Nur Haryadi MSI. Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Bapak Dr. Andes Muhtar Marhum MIB PhD dan seluruh anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang kami hormati Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang kami hormati Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, yang kami hormati Koordinator Akademik dan Non-Akademik Bapak Mahyudin SH, yang kami hormati Koordinator Sub-Akademik Bapak Wirwan Esos, yang kami hormati Koordinator Sub-Non-Akademik Ibu Yulianti MAP, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu. Hadirin dimohon duduk kembali. Dr. Haryati SAG MPD, kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati para guru besar, Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi, Ketua dan Sekretaris Komisi, Ketentuan Akademik, dan yang keempat adalah penyusunan format dan SOP tentang pengawasan terhadap tata tertib akademik. Untuk itu kita juga tidak terlepas dari Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 dosen dan teknik dan pelanggaran berat bagi mahasiswa dosen dan teknik. Selanjutnya, sesuai dengan alur dari SOP juga ini adalah ketika laporan adanya pelanggaran etika mahasiswa dosen dan teknik, misalnya pelanggaran ringan itu bagi mahasiswa ditangani oleh para koordinator program studi. Bapak Ketua Senat FKIP Universitas Tadulako, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang saya lihat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan belum datang, yang saya hormati para guru besar yang sempat hadir pada hari ini. Kita masih diberi kesempatan terutama nikmat
kebersamaan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara senat dalam hal ini yang terkait dengan tupoksi. Karena pada kesempatan ini kita telah diberikan kesehatan, kekuatan, berkah dan rahmat hingga bisa menghadiri kegiatan rutin, kegiatan OKKD yang kita diwajibkan mengikuti. Dan tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat, keluarga serta aulia yang telah mengajarkan kita akhlakul karimah. Yang saya hormati Bapak Dekan ETIB, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan bidang akademik di bidang umum, keuangan dan bidang 5, yang saya hormati Bapak Dr. Yasin Nahar, Magister Hukum, Sarjana Magister Hukum, pemateri pada hari ini. Beliau mantan Sekretaris Komisi Etik Universitas. Yang saya hormati Ketua-Ketua Komisi, Sekretaris Senat, Sekretaris Komisi, Bapak Ibu anggota Senat, hadirin yang saya muliakan. Izinkan kami membuka kegiatan ini atas nama Senat yang sentra tema workshop adalah Komisi Senat Untar, yaitu ada 4 SOP. Jadi banyak SOP di sini. Ada SOP pemberian rekomendasi menjatuhkan saksi, SOP tentang pengawasan, SOP tentang tatip akademik, dan yang pertama SOP pengawasan. Jadi SOP disingkat SOP, jadi banyak SOP, minus SOP Konro dan SOP Saudara. Ada yang bilang kebetulan ketua komisi ini orang Pangkep, masakan khas Pangkep itu SOP. Saya juga keturunan Pangkep, ibu saya orang Pangkep sendiri. SOP ini dari bahasa Kulawi ya, singkatan dari Standar Operational Procedure, singkat SOP. Tapi bukan yang kegemaran Pak Wadik ini masuk kontrol dan SOP Saudara. Ini menarik, apalagi di sini yang akan bawakan materi ini yang punya kompetensi. Pak Dr. Yasin Nahar, beliau dosen senior Fakultas Hukum, ya. Barusan tugas ya, tapi sudah mengabdi 4 tahun dalam kajian ilmu hukum. Kemudian Pak Wadik bidang. Ya, kalau kita melihat tema sentralnya adalah etika. Di sini juga anggota Senat, para Dewan Guru Besar, saya hormati, kemudian Prof. Tatra juga sebagai anggota Komisi Etik, Ibu Prof. Murianti juga. Sebentar akan ada interaksi, sesi tanya jawab, lebih banyak Pak Dr. Yasin bilang, sehingga banyak masukan, feedback, rekomendasi untuk perbaikan SOP yang akan kita sempurnakan ini, kita lengkapi. Jadi pakar hukum yang juga seorang politisi dari partai ruling party ya, partai pemerintah, pernah mengatakan banyak masyarakat masih awam. Tadi juga saya sempat bicara dengan Prof. Nahar, Yasin Nahar, tidak bisa membedakan apa itu etika, apa itu hukum. Ya, jadi tadi Prof. Yasin Nahar katakan, ya betul. Kalau kita bicara etika terkait dengan apa yang pantas dan apa
yang tidak pantas, apa yang layak dan apa yang tidak layak. Itu wilayahnya, misalnya kalau kita di universitas atau fakultas, kalau sudah masuk ke ranah hukum atau pidana, itu apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan. Jadi itu perbedaan antara. Kemudian etika juga terkait dengan jadi moral, asusila dan lain sebagainya. Dan saya tadi bincang-bincang dengan Pak Dr. Yasin Nahar bahwa etika ini awal mulanya dari kedokteran, kajian-kajian penelitian. Kalau di luar negeri proposal penelitian semua S1, S2, S3 harus melalui komisi etik. Saya ingat proposal saya di Australia dulu harus lolos komisi etik baru bisa penelitian, karena kita mengkaji manusia dapat konsen dulu yang izin baru bisa lanjut dengan itu. Jadi etika luas sekali kalau kita bicara. Saya kira ini topik yang sangat menarik. Semoga Bapak Ibu anggota senat bisa berinteraksi, memberikan masukan, tanggapan dan lain sebagainya. Demikian sambutan dari kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi kami membuka workshop pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhtar Mahfum, MD, PhD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jikalau saya untuk kita berdoa, teman-teman yang lain menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Karena itu, hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma merupakan purna bakti dari dosen Universitas Tanggerang, tepatnya di Fakultas Hukum. Baik pada hari ini, meskipun sudah purna bakti, masih banyak sekali kegiatan masih aktif dalam kegiatan, berbagai macam kegiatan, dan menduduki beberapa jabatan yang masih saat ini sampai tahun 2024. Mohon maaf saya tidak membacakan semua karena begitu banyak prestasi yang dimiliki oleh beliau, diraih oleh beliau. Salah satunya sekarang adalah merupakan anggota PPPD Kota Palu mulai dari 2021 sampai 2022, pengurus masyarakat hukum kesehatan Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2019 sampai 2024, dan pengurus Ikatan Alumni Unhas Provinsi Sulawesi Tengah mulai dari 2019-2024. Baik, hari ini Bapak pemateri akan membawakan materinya yang berkenaan dengan kode etik yang ada di universitas. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Yasin Nahar SH.MH, kami persilakan. Ada persoalan disampaikan sebelum saya menyampaikan materi. Nah, di atas ini Bapak Ibu sekalian, ada pertimbangan utama ketika bicara ini. Jadi untuk menciptakan sekitar akademik yang profesional, berdedikasi, serta menanamkan nilai
moral, budaya, etika, dan disiplin karakter. Kan begitu. Secara akademik kita bisa kaji dari berbagai aspek. Yang ini saya garis bawahi dari aspek etik ini, bahwa etik itu sejatinya eksis di profesi. Jadi etik itu memang kadang-kadang juga tidak temukan di luar profesi. Etik itu melekat dengan kode profesi. Nah, kalau kita mengacu pada aspek sejarah, profesi yang pertama itu kan profesi kedokteran. Nah, makanya kalau Bapak Ibu misalnya mau tahu eksistensi etik yang paling selama ini kita saksikan, jadi kedokteran ada namanya etika dokter. Ya, jadi ada kode etik dokter. Dokter itu bekerja bukan semata karena keahlian, tapi karena etik profesi. Nah, ini lampiran dari peraturan rektor yang merupakan SOP, jadi standar operasional prosedur dari komisi. Nah, di dalam SOP ini, nah ini yang aslinya sebenarnya dari Prof. Chandra yang beliau sebut, tetapi kemudian saya ada sedikit sesuaikan dengan kebutuhan saya. Saya kira sampai terakhir saja, karena waktu saya sudah pengetahuan saya. Seperti yang Bapak ketahui, saya sedikit banyak belajar hukum. Nah, biasanya kalau soal urusan-urusan yang begini menyampaikan rasa kegalauannya itu. Maka kalau dia kategori ringan, maka dia cukup pergi ke kantor jurusan. Karena di kantor jurusan itu pasti siap, ya, ada sekretaris jurusan di sana. Nah, di sana akan dicatat di dalam buku pengaduan. Saya kira ya terserah nanti apakah di jurusan kalau merespon kebutuhan ini akan ada namanya buku pengaduan, akan dicatat dalam buku pengaduan. Bahwa ada pengaduan dosen, pengaduan mahasiswa, ya, pengaduan tenaga pendidikan soal adanya dugaan pelanggaran etik. Ternyata budaya kerja di eksekutif dengan kita di perguruan tinggi itu beda ya. Dari aspek iya, jadi profesi, yang menonjol sekali itu kalau di orang kita itu kan semua tindakannya terukur selalu dengan aturan. Tapi di perguruan tinggi kan lebih etika ya. longgar rasanya sama sedikit-sedikit. Saat pertemuan, jadi Bapak Ibu ya sebelum menerbitkan mahasiswa harus menerbitkan diri sendiri dulu. Itu ya, saya juga lupa sering. Nanti tolong ditegur kalau saya lupa. Ya, sudah itu saja kan. Kemudian SOP yang saya buat tolong ditampilkan. SOP yang saya buat, yang ketika buat. Itu ucapan selamat datang dari saya. Kumpulan SOP ini kita berharap akan dikumpulkan oleh unit penjamin mutu. Jadi unit penjamin mutu memiliki banyak SOP dan dibagi secara bingung. Bagaimana supaya PNS dijalankan PPKPA? Tujuannya adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan dan tata tertib akademik pada mahasiswa, menjamin pelaksanaan proses belajar mengajar agar terstruktur, terarah dan Ada beberapa yang saya highlight dari apa yang disampaikan dari kedua narasumber yang berkenaan dengan SOP atau standar operasional procedure. Yang tadi, apakah kita sebenarnya membutuhkan, apakah kebutuhan etik di universitas diperlukan? Sivitas akademik adalah sebuah profesi, adalah merupakan profesi. Kode etik adalah acuan bagaimana menilai diri kita, bagaimana. Terima kasih banyak moderator. Ya, saya hormati
Pak Kedua Narasumber, ada beberapa hal Pak yang saya mau sampai tanyakan kepada Bagus Ibu di kelas saya. Tapi kalau nanti ada hal-hal yang saya kira itu juga mohon maaf kalau saya bilang begitu. Pertanyaan pertama saya Pak, bedakan antara kode etik organisasi profesi dengan tanggung jawab dan sanksi PNS. Jadi kalau jelas itu tadi memberikan, kalau ada mau jadi istri kedua, PNS istri kedua, maka harus dipecat dari PNS. Karena aturan kalau itu buat. Jadi bedakan itu dengan organisasi profesi kita sebagai pendiri. Itu yang pertama. Oleh karena itu, maka pertanyaan saya ada empat Pak. Pertama, apakah pelanggaran profesi itu merupakan sebuah delik aduan? Nanti ada yang mengadu, baru diproses oleh komisi ataupun komisi disiplin delik aduan. Komisi etik. Dia juga menyebar kemana-mana kalau tidak ada yang mengadu, dia bisa delik. Dan yang kedua, saya mau mendengar sepintas evaluasi komdis karena yang mau kalau saya harus bilang terhadap universitas ini selama ini, perilakunya kita ini selama 3 tahun lah atau 2 tahun terakhir, saya mendengar itu hampir 30 tahun sampai sekarang adem-adem saya, biasa-biasa saya, tidak ada kebenaran apa. Ya, tapi ternyata tadi sempat disampaikan bahwa ada yang pelanggaran berat. Saya, ya. Jadi kalau sekiranya ada evaluasinya bahwa tahun sekian ada ringan sekian, ada sedang sekian, saya kira itu juga menjadi satu tren yang bisa kita evaluasi bahwa selama ini ada masalah kita di universitas. Kalau itu ada peningkatan, kalau tidak ada peningkatan, saya kira tidak ada masalah. Yang ketiga, apa pernah komisi evaluasi KPK? Kalau dari sisi organisasi, dari sisi ASN, tapi keberadaan KPK universitas itu sangat tidak etis. Bapak mengatakan di KPK, bukan komisi pemberantasan korupsi, yang banyak biasa itu ada di WWF. Mengoreksi dirinya, kemudian mengekspos dirinya keluar, itu kan sesuatu yang tidak etis dalam struktur organisasi ASN. Dan saya sengaja sebuah organisasi kelompok dosen yang mengkritik Universitas Tadulako yang bukan wilayahnya sebagai seorang ASN. Di internal universitas ada SPI, komisi pengawas internal. Kalau ada keluar ada BPK, ada inspektorat, ada KPK. Apa seorang ASN bisa mengoreksi institusinya sendiri dengan dalih kelompoknya untuk mengoreksi? Yang diketuai Pak Jayan. Gitu. Kalau menurut saya itu adalah perilaku ASN yang tidak beretika. Mohon maaf kalau ada anggota KPK di sini. Ya, nggak usah karena saya definisikan itu. Saya kepanjangan ini menjustifikasi keburukan universitas. Tapi itu bukan sebuah pelanggaran disiplin. Dan saya yakin belum ada saya dengar komisi disiplin memanggil salah satu di antara mereka. Dia tidak punya wadah aturan regulasi yang memaksa dirinya untuk membuat sebuah organisasi yang mengevaluasi lembaga kita. Tidak ada regulasinya. Kenapa ada SPI yang memeriksa kita? Kalau ada kekeliruan, ada pelanggaran, ada SPI. Kalau ada penyimpangan, kalau keluar ada inspektorat, kita tahu, no, tidak ada apa-apa semua ini. Tapi kok KPK bisa memberikan sesuatu informasi yang memaksa kita untuk berpikir kurang enak terhadap universitas. Kalau
Kalau itu berarti saya merasa komisi itu tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan untuk meredam. Ingat Bapak kita semua ini, kalau kita jadi pemimpin itu tidak selamanya. Besok kita lari, kurang lagi besok orang. Kalau kita selalu mengoreksi begitu tidak bagus. Kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir, kalau Komdis memberikan finalisasi pemeriksaan finalisasi proses prosedur penyimpangan pada jurusan kalau ringan dekan pada ringan, posisi komisi disiplin atau komisi etika itu di mana? Pak Tahrir ini merespon sekaligus bertanya, saya kira amat berat kalau gitu ya. Sekaligus tentu tidak semuanya bisa saya jawab dalam perspektif bahwa saya terkait dengan materi saya, atau yang kedua karena soal dalam tanda petik saya setuju atau tidak setuju. Tapi saya pasti komentari. Saya suka betul berdiskusi sebenarnya Pak Tahrir, jadi ini peluang untuk ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan narasumber kedua Pak Muryadin. Tadi ada di titik untuk saya jawab. Pertanyaannya saya ulangi dari Pak Muryadin kepada saya. Mungkin menjawabnya begini. Ini kan juga ya, semua profesi, semua tugas kan butuh keterampilan. Nah, keterampilan itu tidak serta-merta ada, tetapi kan kita perlu belajar. Kita perlu melatih diri, itu ya saya tahu dalam diri saya. Saya sejak muda saya jadi pengacara, sebelum saya jadi dosen. Begitu di universitas, saya diangkat selama 8 tahun menjadi pimpinan. Orang bercerai, saya periksa selama 8 tahun, banyak sekali pengalaman saya di universitas. Kemudian saya di komisi etik, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan itu. Saya di luar menjadi saksi ahli, saya di luar menjadi ya, dulu sebagai pengacara lagi, saya di LBH dan sebagainya. Nah, ada pengalaman-pengalaman pribadi saya. Jadi itu untuk Pak Muryadi. Tapi saya Pak Tahrir katakan ada yang berat. Nanti saya ceritakan yang berat itu yang mana Pak. Karena itu bukan cerita kosong. Ya, cuma memang lebih hak asasi itu tidak dipublish Pak. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk mempublish saya begitu. Itu urusan rektor itu. Mempublish itu kalau beliau menghukum. Pengalaman saya dengan Pak Tanda adalah setiap kasus yang kami terima itu kami telaah. Dan sebelum kami memeriksa, kami butuh waktu berjam-jam untuk membuat daftar pertanyaan, kami berdiskusi, dan kemudian kami buat dalam bentuk apa itu? Solusi. Jadi kami harus membuat semacam barang adil, yang pertanyaan kami nanti akan berdiskusi itu dan itu kesimpulan. Jadi tidak serta-merta kita panggil orang, kita periksa berdasarkan apa namanya kebutuhan yang terlintas di kepala pasti tidak bisa Pak. Ya. Jaksa saja, pengacara saja sebelum masuk ke pengadilan. Etik ini tidak ada sosialisasi. Saya kira begini Pak. Sejak tahun 2009 awal, kami sudah melakukan program mendatangi setiap fakultas. Saya ingat pada bulan April tahun 2019 kami datang ke FKIP, diterima oleh Pak Dekan, masih Pak Dr. Lukman Hajamuddin, dengan wakil dekan dengan macam-macam di sana. Saya tidak tahu pada tingkatan itu kemudian ditindaklanjuti atau tidak, saya tidak tahu. Ya, tapi kami sudah berusaha merespon dengan turun. Kami ke hampir setiap fakultas. Dan yang terakhir ketika masa pandemi, karena program kami ini harus jalan sosialisasi ini, kami online dengan Fakultas Pertanian. Pak, saya kasih Bapak pulsa, tapi robo saya punya nilai. Bagaimana saya menyikapinya itu? Apapun yang saya lakukan, norma hukum tertulis tidak akan menjangkau itu. Ini kan hubungan saya, ya, face to face dengan mahasiswa saya. Tapi kalau ada etika saya, di sana menghadapi saya. Saya telah digaji, dan buat apa lagi saya menerima uang untuk perubahan nilai? Nah ini kan soal yang normal. Oke, saya kira sampai di situ. Acara di pengadilan di dalam KUHP itu memang ada istilah delik aduan, delik yang bukan aduan. Delik aduan adalah satu delik yang kasarnya saya katakan adalah spesifik, bukan delik aduan. Saya mungkin hanya memberitahukan pada polisi dan polisi itu wajib untuk, tapi tanpa saya beritahukan kepada polisi, polisi itu punya kewajiban untuk
mencari tahu proses dari. Tetapi kalau ada pencurian di dalam rumah, anak terhadap uang dompet ayahnya, itu delik aduan. Jadi dua kasus pencurian, tetapi yang satu aduan, yang satu tidak aduan. Kenapa? Karena pembuat hukum mengatakan bahwa kalau di dalam rumah tangga itu kan sebenarnya ada nilai-nilai yang lebih didahulukan. Apa itu? Bahwa antara uang anak dengan uang ayah itu biasanya adalah uang bersama. Kamu gitu, ya. Tapi kalau ayahnya memandang bahwa ini kelewatan anaknya, dilapor ke polisi sebagai aduan dan itu menjadi delik yang harus delik umum dipertanggungjawabkan oleh jaksa dan polisi untuk dibawa ke sidang pengadilan. Nah, saya kira begitu. Sesuatu itu bisa dibuktikan kalau tidak ada yang, karena pengadilan ini kan harus jadi ada peristiwa hukum dulu, ada peristiwa etik dulu, kemudian peristiwa etik ini ada yang melihat, ada yang merasakan dan merasa dirugikan, itu bisa melapor. Kalau tidak mau melapor ya tidak ada apa-apa. Selama ini kan banyak dosen kita yang membuat skripsi, ya Pak. membuatkan Bahkan yang terakhir-terakhir ini katanya sudah ada yang membuat tesis lagi. Iya. Bahkan sudah ada yang membuat disertasi. Ini pekerjaan sampingan, ya. Karena kita yang mengajar dia, yang membimbing dia, lalu kemudian kita bikin, ya. Jadi jeruk makan jeruk. Lalu pernahkah ini menjadi diproses? Kita lihat ini kan soal harus ada yang mengadu. Bahwa saya ke sudut dan di sudut saya itu gelap, teman-teman. Baiklah Pak, saya juga kebetulan pengamat sebenarnya karena mengamati juga soal KPK ini. Jadi KPK yang dimaksudkan Pak Tahir ini adalah bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, komisi ini sebenarnya orang-orangnya di dalam adalah teman-teman sejawat kita juga, ya. Menjawab secara persis mungkin dengan kehendaknya Pak Tahir, tapi dari saya mungkin meresponnya begini. Di satu sisi ini pasti mengganggu universitas. Kenapa mengganggu? Karena rupanya KPK ini ibarat membuka sesuatu yang kalau dari perspektif moral ini aurat ini yang dibuka. Kan begitu? Tidak pernah diberikan respon secara formal oleh universitas. Bahkan responnya itu juga di dalam dunia maya, jawaban-jawabnya. Kan begitu? Tapi dari sisi lain harus saya katakan bahwa KPK itu juga sebenarnya dilihat dari aspek hak asasi itu refleksi kebebasan berpendapat. Masalahnya kemudian adalah apakah pihak universitas dengan beberapa lembaganya bisa menjerat itu ya terserah. Saya bukan lagi orang komisi etik, Pak Tahir juga saya kira bukan. Tapi orang-orang di komisi etik ini silakan barangkali didiskusikan, didisiplin dan sebagainya, atau di SPI barangkali. Bagi saya yang bukan PNS lagi sekarang ini kadang-kadang agak terganggu dengan itu. Kamu gitu. Tapi apa daya? Kamu begitu Pak Tahir, ya. Saya tidak masuk ke substansi yang disampaikan oleh KPK selama ini di media, tapi bagi saya itu aib. Dan aib ini saya kira perlu memang mendapatkan respon supaya di masyarakat jangan tergantung ini sebagai sebuah, kan ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Mudah-mudahan cukup untuk Pak Tahir. Kemudian belum pernah ditindaki. Iya, karena kalau boleh saya berpendapat, rasa-rasanya ini kan areanya lebih ke area politis sebenarnya Pak. Ya, gimana juga kalau yang begini ini? Ya, fakta-fakta itu ya gimana? Agak sulit ya. Saya setuju dengan Pak Tahir, segala sesuatunya perlu ditindaki Pak. Ditindaki dalam tanda petik bukan berarti harus dihukum orang, tapi paling tidak diajak berdialog. Ya kemudian barangkali supaya jangan nanti terlanjur macam-macam lalu kemudian menimbulkan image yang bisa saja berbeda-beda. Jadi perlu ada kepastian terkait dengan berita-berita itu, apakah berita itu benar atau tidak benar, ya perlu barangkali diselesaikan. Saya kira mungkin pihak-pihak penegak hukum di luar juga barangkali perlu mendengar ya dialog-dialog seperti ini. Dan yang terakhir, Komdis dan KE independensinya menjadi taruhannya. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari Pak Tahir yang terakhir. Nah, saya tidak menjawab dari aspek Komdis, tapi dari aspek Komisi Etik karena saya pernah di sana. Buat teman-teman yang ada di Komisi Etik, tadi saya sudah sampaikan, ya
Jadi fakultas-fakultas itu pernah ada. Tapi apa yang kemudian terjadi? Endingnya semua baik. Endingnya semua baik. Ada yang terbukti, tapi ada yang kurang terbukti. Tapi kemudian rata-rata mereka minta maaf, membuat surat pernyataan untuk minta maaf bahwa itu adalah kekeliruan. Bagi saya, cara penyelesaian di etik yang begitu itu sangat-sangat terhormat. Tapi yang pasti mereka semua menyadari bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Saya kira itu karena saya tentu tidak mau menyebut nama, ya, karena pasti tidak etik. Saya justru bicara etik, tetapi saya melanggar etik kan tentu tidak betul. Oleh karena itu, tapi ini dijamin Pak, dijamin itu ada. Itu nimbrung untuk sharing dengan kolega saya selama bertahun di komisi. Saya terhormat juga dengan Bapak dan para pemerintahan yang saya hormati serta seluruh bagus. Jadi Pak Yasin sudah menjelaskan secara terbuka. Tentu tidak semua bisa dia tahu. Komisi mohon dipisahkan. Itu satu institusi di unit di universitas kita yang berbeda dan tugasnya masing-masing. Ada kenapa ada lagi komisi etik? Antara ada unit. Jadi ada SP. Ketika bicara tentang pelanggaran disiplin pegawai itu ranahnya SP. Ketika bicara pelanggaran etik maka itulah tugas dari komisi etik. Komisi etik bekerja atas surat perintah rektor. Ada satu ilustrasi mohon Pak yang sering mengatakan itu, tapi mungkin lupa tadi menjelaskan. Pelanggaran etik itu belum tentu merupakan pelanggaran disiplin pegawai negeri, tetapi pelanggaran disiplin pegawai negeri itu berpotensi untuk menjadi pelanggaran etik. Jadi contohkan Pak Yasin dulu ketika dosen kewajibannya harus datang mengajar, dia datang ke kampus itu dalam konteks disiplin pegawai negeri, dia datang ke kampus. Kemudian masuk hanya sekedar memberi arahan di kelas lalu dia tinggalkan. Pelanggaran yang terjadi di situ adalah pelanggaran etik akademik, tapi bukan pelanggaran disiplin pegawai. Tidak masalah itu. Nah ini yang mungkin nanti Pak Yasin akan memperkuat anekdot itu, istilah itu. Ya, jadi memang di komisi etik bicara tentang etika, moral, dan dia berkenaan dengan asli. Kita tidak masuk ke hal-hal yang bersentuhan dengan hukum. Sehingga beberapa kasus seperti itu kami tangani dari sisi etikanya. Kami bekerja bersama berbarengan dengan SPI karena dia melihat ada di situ pelanggaran disiplin pegawai dan melibatkan kalau istilahnya senior yang ada perintah dari kementerian, memerintahkan kepada rektor agar orang tersebut diperiksa oleh komisi. Jadi kembali lagi bahwa pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin pegawai negeri itu bisa berjalan sama-sama atau dia menjadi satu. Tetapi pelanggaran etik belum tentu sebagai pelanggaran disiplin pegawai. Jadi Pak Yasin atas kesempatan diberikan saya yang saya hormati Ketua Senat, Dekan, Wakil Dekan dan Wadik. Saya sebagai orang matematik Pak selalu mau mencari batas-batas. Jadi ada batasnya antara etika sebagai dosen karena selama ini selalu dengan melanggar kode etik di mana batas-batas sesungguhnya ini.
Jadi sebenarnya kan banyak Pak, etika sebagai pendiri dan pengajar, etika terhadap mahasiswa, etika dosen terhadap mahasiswa, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sebagai warga negara lagi, etika sebagai organisasi. Itu batas-batasnya Pak, sehingga yang saya lihat yang mana yang melanggar itu. Jadi saya sebagai seorang penikmat selalu mencari batas-batasnya itu Pak, sehingga bisa dicegah. Hati-hati kau melanggar, melewati batasnya itu kau melanggar. Jadi itu Pak, mungkin ada batas. Terima kasih Pak. Ya. Saya punya tugas Pak Nuryadin, ini karena saya menghormati FKIP Pak, saya harus memberikan jawaban setidaknya menurut saya supaya menegaskan posisi kita Pak. Selama ini kita memposisikan diri hanya sebagai pegawai negeri, kita sebagai dosen yang diatur oleh itu. Halo, ya, tentang cara berpakaian. Ini saya kira salah satu bentuk privasi untuk kita sebagai calon pendidik. Kalau saya memperhatikan bagaimana berpakaian yang rapi dan itu bisa menjadi refleksi buat kita. Saya kira terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Mustamin, Pak Dr. Mustamin, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Kenapa saya katakan berkaitan dengan Pak Dr. Mustamin? Karena beliau berbicara mengenai pakaian. Bagaimana kira-kira kalau senat kita juga pakai etika, kalau rapat senat berpakaian senat begitu? Kalau itu dimaksudkan. Jadi jangan kita bicara pakaiannya orang yang pakaiannya senat, tidak kita bicara kan begitu. Jadi mumpung ada Pak Dekan juga di sini kan begitu. Iya, jadi sandingkan saran saya dengan Pak Dr. Mustamin begitu kira-kira. Nah, yang saya punya sendiri. Tadi dikatakan bahwa kode etik itu sudah ada. Yang saya mau tanyakan, kebetulan narasumber kita ini adalah wadik bidang. Ada 4 SOP di situ. SOP pengawasan, SOP tentang pemberian, SOP tentang pengawasan terhadap pelaksanaan, SOP. Pertanyaannya adalah sudah adakah SOP itu di KIP? Kalau ada, terbitkan satu sebagai contoh supaya kita telaahkan begitu. Apakah masih bisa dipertahankan atau diperbaiki karena ini adalah setuju. Laporkan saja supaya orang tahu. Jadi kita ini tidak lempar batu sembunyi tangan. Nah kalau tadi Pak narasumber mengatakan ada satu dianggap seniornya kita sampai misalnya ke pusat, siapa? Supaya kita tahu, kan begitu. Jadi rapat-rapat senat seperti ini kita membutuhkan juga keterbukaan. Tapi yang paling penting menurut saya ada 4 SOP yang terpampang di spanduk. Sudah sampai di mana keberadaannya ini di FKIP? Terima kasih. Kewenangan untuk mempublish itu Pak, ini masalahnya. Yang justru jadi pertanyaan saya selama ini adalah kalau media Tadulako itu yang diterbit setiap bulan itu upacara-upacara yang ada di sana, tidak pernah dinamika internal sehingga tidak memberikan kecerdasan kepada kita semua untuk membacanya. Itu lebih banyak foto-foto dekat, foto ini ada kok media kampus kok begitu. Ini saya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada Pak Koder, tidak ada kewenangan kami di Komisi Etik Produktif untuk membuka itu. Kami itu, ya. Nah, lebih-lebih lagi memang kalau kita jadikan pembanding Pak, tidak ada polisi, tidak ada hakim, tidak ada jaksa di luar ini ya pembanding. Yang boleh itu diikat oleh etik, tidak boleh bicara tentang kasus yang ditangani Pak.